Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-41. Malaikat Maut Berambut Salju, bagian yang pertama. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang pertama. Gubuk di tengah rimba belantara itu tenggelam dalam kesunyian dan kegelapan malam. Satu pertanda tidak ada orang atau penghuni di dalamnya. Seekor burung hantu mengepakkan sayapnya di cabang sebuah pohon, lalu mengeluarkan suara aneh menggidikan bagi siapa saja yang mendengarnya. Pada saat itulah lambat-lambat di kejauhan terdengar suara langkah-langkah kaki kuda. Agaknya binatang ini tidak berlari kencang, melainkan berjalan perlahan dalam kegelapan malam. Binatang itu sampai di depan gubuk. Penunggangnya ternyata seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki turun lebih dahulu lalu membantu yang perempuan. Perempuan ini tampak menggendong sesuatu yang ternyata adalah seorang bayi terbungkus dalam kain tebal. Perempuan ini tampak menggendong sesuatu yang ternyata adalah seorang bayi terbungkus dalam kain tebal. Kau masuklah lebih dulu, aku akan menyembunyikan kuda, berkata yang lelaki, suaranya hampir berbisik. Setelah istri dan anak dalam gendongan masuk ke dalam gubuk, lelaki itu cepat-cepat menuntun kudanya, membawanya ke satu tempat berpohon dan bersemak belukar rapat. Kuda itu ditambatkannya pada sebatang pohon, lalu dia kembali ke gubuk. Baru saja orang ini sampai di depan gubuk, belum sempat melangkah masuk, tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat. Di lain kejap, sosok bayangan ini telah berdiri di hadapannya. Ternyata seorang kakek bertubuh tinggi kurus, tapi bungkuk hingga bentuk tubuhnya hampir menyerupai huruf L terbalik. Hembusan napas si tua bungkuk ini menyambar keras dan memerihkan mata. Orang tua ini membuka mulut. Ucapannya didahului suara bergemeletukan seperti barisan giginya atas dan bawah saling bergesekan. Mana anak itu? Tiba-tiba si bungkuk membentak. Bentakan membuat lelaki tadi ketakutan dan bersurut mundur beberapa langkah. Mukanya tampak pucat. Mana anak itu? Kembali si bungkuk menghardik. 2 kali sudah aku bertanya. Kalau sampai 3 kali kau tidak menjawab, putus nyawamu, Jinggo Suwu. Anak mana maksudmu? Kau ini siapa orang tua? Siapa aku? Kau tak layak bertanya. Jangan berpura-pura. Yang aku tanya adalah anakmu, bayi 8 bulan yang kau beri nama Pandu itu. Pandu? Orang tua bungkuk tertawa mengekeh. Lewat mulutnya yang terbuka lebar, tampak gigi-giginya besar-besar dan mencuat panjang. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan bersama istrimu. Kalian meninggalkan desa Talangwaru 2 hari lalu, melarikan diri dan menyembunyikan diri di rimba belantara ini. Aku memang menyembunyikan diri di hutan ini, tapi istri dan anakku tidak ikut, jawab lelaki bernama Jinggo Suwu. Begitu? Si bungkuk tersenyum. Sekarang di mana anak dan istrimu itu? Pandu dan ibunya pergi ke rumah orang tuanya di desa Puputan. Bagus, kau tahu apa akibatnya ucapan dusta itu. Aku tidak berdusta. Aku yang mengantarkan istri dan anakku ke Puputan, lalu baru menuju kemari. Bu! Tubuh Jinggo Suwu terpental 3 tombak. Dari mulutnya keluar jeritan kesakitan. Tapi tidak hanya jerit kesakitan, dari mulut itu juga menyemburkan busa bercampur darah. Jinggo Suwu merasakan dadanya seperti dihantam batu besar. Sakit dan susah bernapas.
Di dalam gubuk, istri Jinggo Suwu menggeletar sekujur tubuhnya karena ketakutan. Bayinya dipeluk erat-erat. Dia mendengar jelas suara pukulan, lalu suara jeritan suaminya. Lalu kembali terdengar suara membentak dan mengancam. Sekali lagi kuberi kesempatan padamu, Jinggo Suwu. Di mana anakmu? Orang tua, aku sudah bilang padamu, apa perlunya kau mencari anakku? Mencari bayi usia 8 bulan itu. Apa urusan dan maksudmu sebenarnya? Prak! Tidak terdengar suara jawaban keluar dari mulut si orang tua. Yang terdengar adalah suara hantaman yang membuat rengkah batok kepala Jinggo Suwu. Kali ini tanpa jeritan, sosok tubuhnya yang tadi berusaha bangkit terbanting ke tanah. Tak berkutik lagi, nyawa lepas saat itu juga. Orang tua bertubuh bungkuk meludah ke tanah. Manusia tolol, katanya, lalu memandang berkeliling. Waktu dia sampai di tempat itu tadi, memang Jinggo Suwu dilihatnya muncul seorang diri, tanpa kuda, tanpa istri dan anaknya. Apa benar kedua orang itu tidak diajaknya bersama ke gubuk persembunyian di dalam hutan itu? Aku tidak percaya. Si bungkuk menghentak dan bantingkan kaki kanannya. Dia memandang ke gubuk di samping kanan. Gelap. Pintu kayunya tertutup rapat. Sebelum angkat kaki dari tempat ini, aku harus memeriksa gubuk itu. Lalu orang tua itu melangkah menuju pintu gubuk. Belum sempat dia mendorong daun pintu, mendadak ada suara berdesing dan sambaran angin di belakangnya. Secepat kilat, orang tua ini jatuhkan diri berlutut di depan pintu. Sebasang pisau hitam bergagang putih melesat di atas kepalanya dan menancap di daun pintu. Manusia, pisau terbang keparat, unjukkan dirimu. Jangan hanya berani membokong, bentak si bungkuk marah. Lalu putar tubuh dan melompat bangun. Sejarak 10 langkah dari hadapannya, orang tua ini lihat seorang nenek berambut panjang tergerai, tegak bertolak pinggang. Bajunya yang berwarna hitam penuh dengan deretan pisau-pisau kecil hitam bergagang putih. Pendekar bungkuk, jangan terlalu cepat naik darah. Apakah kau tidak menyadari dunia ini terlalu sempit buat kita berdua? Jika kau punya jalan pikiran bahwa seorang bayi calon pendekar agung tidak mungkin dibagi dua. Perempuan sundal, masih berani kau muncul di hadapanku? Orang tua yang dipanggil dengan gelaran pendekar bungkuk keluarkan makian keras. Mulut kotormu itu memberikan restu padaku untuk membunuhmu saat ini juga. Ilmumu tidak setinggi gunung, tidak sedalam lautan. Perempuan tua bangka nenek keriput, kau boleh menyandang gelar pisau maut tanpa bayangan. Kau akan mampus tidak berkubur. Nenek berambut panjang tekap mulutnya dengan tangan kiri lalu tertawa cekikikan. Kalau aku mati, memang tak bakal minta kau yang mengubur. Tubuh patah bungkuk sepertimu itu mana bisa menggali lubang untukku. Si nenek kembali tertawa cekikikan. Di dalam gubuk, istri Jinggo Suwu memeluk bayinya erat-erat. Ketakutan mencengkam ibu muda ini. Dia hanya dapat mendengar bicara dua orang di luar sana. Namun dia tahu betul bahaya apa yang mengancam anak lelaki dalam gendongannya itu. Bersama suaminya, dia sengaja melarikan diri ke tempat itu. Ternyata bahaya besar terus menguntit. Kasihan anakku Pandu, apa sebenarnya yang ada dalam dirimu hingga begitu banyak manusia-manusia aneh menginginkan dirimu? Begitu kata hati si ibu muda. Dia tidak tahu kalau suaminya telah mati. Di luar gubuk, dalam kegelapan malam, pendekar bungkuk keluarkan suara berkeretekan dari dalam mulutnya lalu mendengus. Pelajaran masa lalu rupanya tidak membuat kau jera, sungguh tolol. Apakah cacat panjang di pipi kirimu tidak memberi peringatan padamu? Ucapan pendekar bungkuk membuat si nenek menyeringai.
Tangan kirinya bergerak mengusap pipi kirinya di mana terdapat cacat luka dalam memanjang dari mata sampai ke dagu melewati pipi. 2 tahun silam, 2 tokoh persilatan ini pernah bentrokan lalu terlibat dalam perkelahian selama 90 jurus. Si nenek kalah dengan mendapat cedera pada pipinya. Pendekar Bungkuk sendiri mengalami penderitaan sakit dada selama 40 hari akibat satu jotosan si nenek sempat menggebuk dadanya. Sejak perkelahian itu, kedua orang ini sama-sama mendalami ilmu silat dan kesaktian masing-masing. Tidak dinyana malam ini mereka bertemu dalam limba belantara. Ternyata keduanya memiliki maksud yang sama. Pendekar Bungkuk justru mengingat pelajaran masa lalu. Itulah aku sengaja menghadangmu di sini. Malam ini aku yang bakal ganti memberi pelajaran dan tentunya berikut bunga denda terima kasihku. Hihihi. Aku berjanji kau akan mati dengan tenang. Bukankah kematian lebih baik bagimu daripada hidup menderita selamanya? Apakah anggota rahasiamu sudah mampu menjalankan tugasnya? Hihihi. Aku kasihan padamu pendekar Bungkuk, tapi malaikat maut jauh lebih kasihan. Karena itu dia datang menjemputmu malam ini. Pendekar Bungkuk memang pernah mendengar sejak 2 tahun belakangan ini bagaimana si nenek yang bergelar pisau maut tanpa bayangan itu telah sangat maju ilmu kepandaiannya. Perempuan jelek besar mulut, jika kau mau melupakan anak itu dan pergi dari sini, aku bersedia mengampuni selembar nyawa busukmu. Ayo pergilah dari sini. Nenek berambut panjang tergerai tertawa mengekeh. Tampaknya kau merubah jalan pikiranmu pendekar Bungkuk. Kau takut padaku. Hihihi. 2 bangka ke barat, siapa takut padamu? Teriak pendekar Bungkuk. Tubuhnya yang bungkuk secara aneh menekuk ke bawah hingga kepalanya hampir menyentuh tanah. Tubuh itu kemudian berjumpalitan dan berguling laksana sebuah roda-roda menyambar ke arah si nenek. Inilah jurus serangan aneh bernama gelinding kematian. Jurus inilah yang dulu berhasil mengalahkan si nenek dengan membuat cacat wajahnya. Tahu keganasan serangan ini? Pisau maut tanpa bayangan cepat melompat ke kiri dan dari sini gerakan tangan kiri kanannya ke tubuhnya di mana lusinan pisau hitam bergagang putih tersisip di pakaiannya. Namun gerakan ini terpaksa dibatalkan karena tubuh lawan yang berguling membuat gerakan berputar dan tahu-tahu tangan pendekar Bungkuk sebelah kiri menyembur ke wajah si nenek. Wut! Secara wajar sambaran tangan itu sulit menemui sasarannya karena masih terpisah cukup jauh. Namun karena bersamaan dengan itu, tubuh yang tadi bergulung tiba-tiba seperti terpental dan tegak kembali. Maka jarak yang tadi jauh mendadak sontak hanya tinggal setengahnya saja. Si nenek berseru kaget ketika tangan lawan tahu-tahu sudah ada di depan matanya. Dalam keterkejutan, perempuan tua ini tidak kehilangan akal. Kaki kirinya digebrakan ke tanah, tubuhnya miring ke belakang. Sambaran tangan lawan yang dapat merobek mukanya lewat hanya seujung jari. Bersamaan dengan itu, kaki kanannya melesat ke depan. Ini pendekar Bungkuklah yang tersentak kaget. Bahaya maut mengancam karena tendangan kaki kanan si nenek mencari sasaran di selangkangan pendekar Bungkuk. Kalau si kakek mampu mengelakkan serangan itu, maka tendangan lawan yang tidak menemui sasarannya akan meluncur menghantam dadanya. Ini bisa terjadi karena bentuk tubuhnya yang bungkuk. Dan kali ini, jika sampai dadanya kena dihantam lagi untuk kedua kalinya, mungkin dia akan cacat seumur hidup. Perempuan iblis, terutuk pendekar Bungkuk.
Dia kerahkan tenaga dalamnya sepenuhnya pada kedua tangannya. Begitu tendangan lawan hampir sampai ke bawah perut. Dengan cepat pendekar bungkuk tangkap pergelangan kaki si nenek. Dia berhasil menyelamatkan dirinya dari kematian, tetapi tendangan yang sangat keras itu membuat tulang telapak tangan kirinya remuk. Tubuhnya mental beberapa langkah. Sebelum sempat mengimbangi diri, lawan di hadapannya telah menggerakkan tangan ke tubuh lalu wut. 6 pisau hitam bergagang putih melesat ke arah pendekar bungkuk. "Putus nyawamu pendekar bungkuk," ujar si nenek, lalu tertawa mengekeh. Dalam keadaan jatuh seperti itu, pendekar bungkuk hantamkan dua tangannya ke atas, tapi tangan kirinya yang cedera tidak dapat lagi melepaskan pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam. Karena ketika tenaga dalam menjalar ke tangan kiri itu, si kakek merasakan telapaknya seperti disengat bara panas. Dia menjerit kesakitan, tapi masih terus memukul dengan tangan kanan, lalu cepat berguling ke kiri. 3 pisau terbang berhasil dipukul mental. 2 lainnya sempat dielakkan. Hanya pisau ke-6 yang tidak mampu dihantam mental ataupun dikelit. Senjata ini menancap di mata kiri pendekar bungkuk dengan mengeluarkan suara menggigitkan. Pendekar bungkuk melolong kesakitan. Nenek berambut panjang tertawa gelak-gelak memandang wajah pendekar bungkuk yang kini tampak berlumuran darah. Orang ini bangkit terbungkuk-bungkuk. Wajahnya benar-benar mengerikan. Bukan saja karena darah yang terus mengucur, tapi juga karena pisau yang masih menancap di mata kirinya. "Iblis, perempuan iblis!" Suara pendekar bungkuk bergeletar oleh hawa amarah dan penderitaan rasa sakit. "Kau tunggulah pembalasanku kelak." Setelah mengucapkan kata-kata itu, pendekar bungkuk balikkan tubuh, tinggalkan tempat itu dengan langkah setengah berlari seradak seruduk. Ganas sekali nenek itu. Satu suara terdengar berbisik halus di atas sebatang pohon besar. "Saatnya kita turun sekarang adikku, sebelum keduluan," menjawab kawan bicaranya yang juga berada di atas pohon. "Tapi bukankah belum ada tanda-tanda bayi itu berada di dalam gubuk? Itulah sebabnya kita harus turun tangan menghalangi si nenek ganas dan sekaligus menyelidiki si gubuk. Kalau begitu katamu, mari." Ternyata di atas pohon dalam limbah belantara gelap itu bersembunyi 2 sosok tubuh. Keduanya merupakan sepasang muda-mudi yang mengenakan pakaian putih ringkas, memiliki gerakan gesit yang setiap bergerak hampir tidak mengeluarkan suara. Mereka turun ke tanah pada saat pisau maut tanpa bayangan hendak melangkah ke pintu gubuk. Dia segera maklum meskipun 2 orang di hadapannya itu masih muda-mudi, namun jelas mereka merupakan orang-orang persilatan yang tidak memiliki kepandaian rendah. Si pemuda menjawab dengan cepat, "Kami murid-murid perguruan silat teratai putih dari Gunung Lawu. Kakek guru yang bernama Jati Laksono dan mendapat gelar kehormatan Tumenggung Wirosakti dari kerajaan mengutus kami untuk menjemput seorang bayi lelaki bernama Pandu." Mereka juga ternyata mempunyai tujuan yang sama. 2 cacing ingusan ini mungkin tidak perlu ditakuti, tapi Tumenggung Wirosakti dari Gunung Lawu itu harus diperhitungkan baik-baik. Membatin si nenek, otaknya yang cerdik cepat diputar. Maka dia pun berkata, "Sungguh aneh, sepasang muda-budi melakukan perjalanan jauh-jauh di malam buta begini, mengatakan mencari seorang bayi di dalam limbah belantara. Bukankah kau lebih baik waktu kalian dihabiskan saja untuk saling bercumbu rayu?"
Manusia bermulut kotor yang membentak adalah sang dara. Mukanya tampak merah dalam gelap. Kami berdua adalah kakak adik, sekalipun kami tidak bersaudara-dara. Apa yang kau katakan tadi tidak bakalan kami lakukan. Murid-murid perguruan silat Teratai Putih menjunjung tinggi nama perguruan dan kehormatan diri. Begitu, ujar si nenek pula. Bagus. Aku suka pada murid-murid yang taat dan berbakti pada perguruan serta gurunya. Tapi terus terang kukatakan adalah tolol kalau kalian mau saja disuruh mencari seorang bayi dalam rimba belantara ini. Paling untung kau hanya akan menemukan anak harimau. Paling sial kalian hanya mendapatkan anak kodok alias kecebong. Kami sudah menyelidik, anak yang kami cari pasti berada di tempat ini sebelum matahari terbit. Itu gubuk yang bakal jadi tempat persembunyiannya. Hai, tidak disangka mereka tahu banyak tentang bayi itu, kata si nenek dalam hati. Kalau begitu, ujar si nenek, kalian kembali saja besok pagi. Malam-malam begini menyelidik tentu sulit bagi kalian. Besok biarlah aku ikut membantu. Tidak, kami tidak akan meninggalkan tempat ini, jawab si pemuda. Dan bukankah kemunculanmu di sini juga mencari anak yang sama? Sang dara langsung menceploskan ucapannya terang-terangan. Apa urusanku di sini tidak perlu kalian ketahui atau tanya. Hanya saja perlu ku beri ingat, siapapun kalian adanya, aku tidak suka kalian berdua ada di tempat ini. Silakan pergi. Kaulah yang harus pergi. Kau telah melakukan pembunuhan keji terhadap ayah anak itu. Kau juga yang mencelakai pendekar bungkuk dengan lemparan pisaumu. Hei, jadi kalian berdua sejak tadi mengintip di tempat ini. Si nenek unjukkan suara dan mimik tidak senang. Nah, jika kalian sudah menyadari betapa nyawa manusia tidak ada artinya bagiku, mengapa tidak lekas-lekas tinggalkan tempat ini? Kami baru mau pergi setelah menyelidik lebih dulu ke dalam gubuk itu, berkata si pemuda. Sikap dan caranya bicara lebih sabar pada adiknya. Oh, gubuk itu di bawah penguasaan dan kekuasaanku. Kalian berdua tidak punya hak untuk menyelidik atau memeriksa. Lekaslah pergi. Sayang kalau terjadi apa-apa dengan kalian yang masih muda-muda ini. Jika kau melarang, terpaksa kami bertindak. Gubuk itu bukan milikmu, kami tahu betul. Mendengar ucapan si pemuda, sang nenek jadi marah. Sambil berkacak pinggang dia berkata, jika kalian berani bergerak masuk dan memeriksa gubuk, kalian akan jadi bangkai menemani hingga subuh. Adikku, aku akan menghalangi nenek itu jika dia berani mencegahmu. Maka Dara berpakaian ringkas segera melangkah menuju pintu gubuk. Pisau maut tanpa bayangan sekali berkelebat telah menghadang jalan sang Dara, tapi tak kalah cepatnya. Sekali berkelebat pula maka sang pemuda sudah tegak di hadapan si nenek. Sementara itu gadis adiknya terus melangkah ke pintu gubuk. Melihat hal ini, nenek berambut panjang benar-benar merasa ditantang. Kedua tangannya kiri kanan membagi pukulan. Satu ditujukan ke arah si pemuda, lainnya dihantamkan ke si pemudi. Dua rangkum angin dahsyat menderu. Murid-murid perguruan silat Teratai Putih dari Gunung Lawu itu berseru keras dan berkelebat kelitkan serangan. Perkelahian pun tak dapat dihindari lagi. Cepat dan sebat, 5 jurus berlalu. Meskipun dirinya telah mengecap asam garam rimba persilatan, memiliki pengalaman luas serta menyandang nama besar, namun dugaan si nenek bahwa dia bakal dapat menggebuk para pengeroyoknya dalam waktu singkat tidak dapat dilaksanakannya. Ternyata dua cucu Tumenggung Wiro Sakti dari Gunung Lawu itu memiliki tingkat kepandaian yang mengejutkan si nenek. Memang kenyataan sebenarnya Jalma dan Jalmi, demikian nama sepasang kakak beradik itu, merupakan murid-murid di tingkat paling tinggi dalam perguruan.
Selain menguasai ilmu silat luar, mereka juga telah digembleng untuk memiliki ilmu silat dalam berupa tenaga dalam dan kesaktian. Si nenek adukan rahang rapat-rapat ketika menyadari dirinya telah menjadi bulan-bulanan serangan berbahaya, membuatnya tidak mampu untuk membalas serangan. Didahului oleh teriakan keras, perempuan tua ini robah permainan silatnya. Tubuhnya berkelebat sangat cepat hingga sesuai dengan julukannya, Jalma Jalmi seperti berkelahi menghadapi bayangan. Setiap memukul atau menendang, mereka hanya menghantam tempat kosong. Kini keadaan jadi berbalik. Dua muda-mudi itu mulai terdesak. Adikku, mari kita keluarkan jurus ke-13. Gabung dengan jurus 17, berbisik Jalma. Kau mainkan jurus 13 lebih dulu, aku jurus 17. Lalu kita selang-seling biar dua bangka ini bingung, menyahuti Jalmi. Kau cerdik, mari kita serbu. Maka kedua muda-mudi itu kembali menyerbu. Jurus 13 dan jurus 17 dari ilmu silat perguruan teratai putih adalah jurus-jurus yang saling bertolak belakang. Jika orang diserang dengan jurus 13, bila dia berhasil menghindar, maka dia akan diserbu dengan jurus 17 yang merupakan lawan dari jurus 13. Akibatnya lawan menjadi bingung karena setiap gerakan menghindar atau mengelak yang dilakukannya akan menemui jalan buntu. Dua jurus mendapat serbuan gerakan-gerakan silat yang aneh ini. Si nenek langsung terdesak hebat. Sepasang tangan lawan mulai berdesir di depan dada dan wajahnya. Jurus berikutnya satu gebukan mendarat di pinggangnya hingga si nenek menggerak kesakitan. Gerakannya dipercepat. Sosok tubuhnya kini tidak lagi hanya merupakan bayangan, tapi hanya berupa desiran angin yang menyambar kian kemari. Setelah saling gebrak, dua jurus murid-murid perguruan teratai putih melihat lawan secara teratur bergerak mundur menjauh. Jalma makhluk apa arti ini? Dia cepat memberi ingat adiknya. Awas! Dia pasti merencanakan untuk mulai melepaskan pisau-pisau terbangnya. Jalmi lekas merangkak maju. Jangan berikan jarak melempar padanya. Jalma dan Jalmi melompat menyergap, tapi si nenek lebih cepat. Dua tangannya bergerak. 6 pisau kemudian melesat dalam gelapnya malam. Hampir tidak kelihatan, hanya desingannya saja yang terdengar. 3 menyambar ke arah Jalma, 3 lagi melesat ke jurusan adiknya. Dua anak murid teratai putih ini tidak sanggup berkelit dan terlambat untuk menangkis. Celaka, keluh Jalma. Lalu didengarnya adiknya menjerit ketika pisau terdengar menancap di bahunya. Gadis ini terjajar ke samping. Justru ini menyelamatkannya dari 2 pisau yang seharusnya menyambar ke arah dada dan bahu kanannya. Khawatir akan keselamatan adiknya, Jalma memutar tubuh. Tidak sadar lagi bahwa pisau terbang saat itu menderu ke arah tenggorokan, dada dan pelipis kirinya. Saat itulah tiba-tiba dari kegelapan melayang patahan ujung ranting berdaun lebat. Ranting ini menyapu deras di depan dada dan kepala Jalma, melindungi si pemuda dari hantaman maut. 3 bilah pisau dan jatuh di tempat gelap. Bersama dengan itu Jalma mendengar ada suara halus mengiang di kedua liang telinganya. Anak-anak teratai putih, tinggalkan tempat ini. Nenek itu bukan tandingan kalian. Beritahu pada nenek gurumu Tumenggung Wirosakti. Anak bernama Pandu itu tidak berjodoh dengan dirinya. Jalma yang tengah menolong adiknya terkejut mendengar suara itu. Dia berbisik pada adiknya, ada orang pandai memberi peringatan. Ya, aku juga mendengar. Bahuku sakit sekali. Jalma, tolong aku. Cabut pisau di bahuku.
Jalma totok urat-urat di sekitar bahu adiknya, lalu baru mencabut pisau yang menancap hingga tak ada darah mengucur keluar. Sesaat kakak adik ini memandang penuh amarah pada nenek berambut panjang di hadapannya. Lalu tanpa berkata-kata apa-apa, keduanya memutar tubuh tinggalkan tempat itu diiringi gelak tawa si nenek. Masih untung kalian pergi masih membawa nyawa masing-masing, anak-anak muda tolol. Meski hati mereka panas mendengar ejekan, tapi Jalmi dan Jalma tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil menuntun adiknya, Jalma berkata, orang pandai itu bukan saja memberi peringatan, tapi dia juga telah menyelamatkanku. Aku merasa pasti dialah yang melempar patahan ranting. Menangkis 3 pisau hitam yang dilemparkan nenek ke parat itu. Nasib kita memang sia, jawab Jalmi hampir tanpa ada penyesalan. Ini satu pengalaman berharga bagi kita. Aku hanya bertanya-tanya siapa orang pandai yang telah menolong kita itu. Begitu dua anak murid perguruan teratai putih itu lenyap dalam kegelapan malam. Pisau maut tanpa bayangan hentikan tawanya. Dia mendongak ke atas. Meski tahu ada seorang bersembunyi di sekitar tempat itu, namun dia tidak dapat memastikan di sebelah mana orang itu berada. Maka nenek ini pun berseru, berani ikut campur urusan orang, jangan bertindak pengecut, tidak mau unjukkan tampang. Si nenek mengira bakal ada suara keras yang menjawab atau berkelebat munculnya orang yang tadi melempar patahan ranting. Namun justru yang datang adalah suara mengiang halus di dua telinganya. Nenek pandai bergelar, pisau maut tanpa bayangan. Sadarilah kenyataan bahwa anak yang kau cari tidak berjodoh denganmu. Sebaiknya kau lekas meninggalkan tempat itu. Suara mengiang halus yang lenyap mendadak di atas pohon sangat tinggi, hampir di sebelah puncaknya. Terdengar suara pertahan. Astaga, apa yang terjadi? Di atas atap gubuk terdengar suara hiruk-pikuk ketika atap yang terbuat dari rumbai itu bobol. Sesosok tubuh entah dari mana datangnya tahu-tahu telah menjebol atap itu dan menerobos masuk. Sesaat kemudian terdengar suara jeritan perempuan di dalam gubuk, disusul oleh tangis bayi. Pisau maut tanpa bayangan kaget bukan main. Secepat kilat dia menendang pintu gubuk hingga berantakan lalu melompat masuk. Tapi perempuan tua itu terlambat. Saat itu sosok tubuh yang tadi menerobos masuk telah melompat kembali ke atas atap, siap untuk melarikan diri. Di tangan kirinya dia mendukung bayi lelaki yang terus menangis. Sedang di lantai gubuk terbujur tubuh ibu si bayi dalam keadaan tak sadar. Penculik bayi, tinggalkan anak itu kalau tidak mau mampus, teriak pisau maut tanpa bayangan. Dia melompat ke atas atap sambil lepaskan 3 pisau terbang. Plak, plak, plak. Luar biasa sekali, orang tengah melompat ke atas atap sambil mendukung bayi, hanya lambaikan lengan pakaian hitamnya yang lebar 3 kali berturut-turut dan 3 pisau hitam bergagang putih itu pun runtuh ke bawah. Meskipun hatinya tercekat melihat kehebatan orang, namun si nenek yang inginkan bayi itu teruskan lompatannya dan mengejar. Sampai di atap-atap dia masih sempat melihat orang yang dikejarnya lari ke balik sebatang pohon besar. Si nenek kembali hamburkan pisau lalu laksana terbang melompat ke arah pohon. Gerakan perempuan tua ini memang hebat sekali. Saat itu juga dia berhasil menghadang larinya orang yang membawa bayi. Begitu melihat orang itu, pisau maut tanpa bayangan jadi terkesiap dan berdesah.
Dewi kerudung hitam. Orang yang membawa bayi itu ternyata seorang perempuan yang wajahnya ditutup dengan sehelai kain hitam tipis mulai dari hidung ke bawah. Rambutnya digelung dihias dengan sebuah tusuk konde perak. Dari keseluruhan wajahnya hanya kening dan sepasang matanya yang bersinar saja kelihatan. Perempuan ini mengenakan pakaian ringkas hitam dengan ujung lengan yang sangat lebar. Setelah tahu siapa aku, apakah kau masih berani menghalangi? Perempuan bercadar menegur. Suaranya halus tapi tegurannya itu jelas mengandung ancaman. Si nenek batu-batuk beberapa kali. Aku menghormati nama besarmu Dewi. Hanya saja bayi dalam dukunganmu itu sudah ditakdirkan menjadi milikku. Akan kujadikan murid. Perempuan berkerudung yang dipanggil dengan sebutan Dewi tertawa perlahan. Kalau aku boleh bertanya, siapa yang menakdirkan bahwa anak ini milikmu? Guratan tangan ini, sahut si nenek. Lalu dia melangkah mendekat dan angsurkan tangan kirinya dengan telapak tangan dikembangkan. Kau bisa melihat sendiri, bukankah kau juga seorang peramal ahli? Tarik tanganmu kembali, aku jijik melihat tanganmu, sang Dewi membentak. Kembali si nenek batu-batuk. Jika kau berkata begitu, baiklah. Hanya saja tiba-tiba tangan kiri si nenek menyambar ke arah bayi dalam bungkusan kain tebal yang saat itu masih terus menangis. Dewi kerudung hitam hanya menggeser kakinya sedikit dan itu sudah cukup untuk menyelamatkan bayi dalam dukungannya dari rampasan si nenek. Apapun yang kau lakukan, kau tak bakal mendapatkan anak ini. Pergilah. Perempuan berkerudung dorongkan tangan kanannya. Si nenek merasa seperti ada batu besar menekan dia. Kerahkan tenaga dalam. Ketika dia berhasil membuyarkan tekanan, sang Dewi sudah lenyap dari hadapannya. Namun dia masih sempat melihat kemana larinya orang itu. Maka dia pun mengejar dan kecepatannya bergerak lagi-lagi, membuat dia berhasil mengejar dan menghadang. Rupanya kau benar-benar ingin melihat aku marah, pisau maut. Dewi kerudung hitam tampak jengkel. Sebelum kau serahkan bayi itu padaku, kemanapun kau pergi pasti akan ku kejar dan ku ikuti, jawab pisau maut tanpa bayangan. Tua bangka keras kepala, akan kulihat apakah kepalamu benar-benar keras. Habis berkata begitu, Dewi kerudung hitam kibaskan ujung lengan baju hitam tangan kanannya. Wut! Angin deras dan tajam menderu ke arah kepala si nenek. Dengan cepat pisau maut tanpa bayangan merunduk. Sambil merunduk, kedua tangannya bergerak. 6 pisau hitam berkelebat dalam jarak yang sangat pendek itu. Bukan saja berbahaya bagi sang Dewi, tapi juga mengancam keselamatan bayi dalam dukungannya. Mulut sang Dewi yang terlindung di balik cadar hitam menggembung lalu meniup keras. Bersamaan dengan itu, kembali kibasan lengan baju yang tadi ditujukan ke arah kepala ini dihantamkan ke bawah. Ke arah datangnya serbuan 6 pisau maut. 3 pisau meluncur berbalik dan menancap amblas ke tanah. 3 lagi mental, 2 diantaranya tampak menjadi bengkok sebelum menghantam pohon dan jatuh. Melihat kejadian ini, nyali si nenek menjadi lumer. Jika dia nekat melanjutkan perkelahian, pasti dia akan celaka. Untuk menutupi rasa malu atas kekalahannya, si nenek berkata, saat ini aku sengaja mengalah, tapi lain kali jika aku melihat tampangmu lagi, jangan harap aku akan memberi pengampunan padamu. Dewi kerudung hitam tertawa dingin. Kau boleh pergi, tapi aku tetap akan menguji kekerasan kepalamu. Lalu cepat sekali perempuan ini gerakan tangan kanannya. Wut! Pisau maut tanpa bayangan cepat berkelebat. Sekali ini dia tidak mampu mengelak. Dari mulutnya terdengar peki kesakitan sekaligus terkejut.
Mukanya pucat pasi, keningnya terasa sakit. Kepala dipegang terasa ada darah mengucur. Daging dan tulang keningnya teluh bocor seperti dicoblos paku. Tanpa menunggu lebih lama, perempuan tua yang sudah habis nyali ini segera putar tubuh dan melarikan diri dari tempat itu. Dewi Kerudung Hitam tertawa mengekeh. Ternyata batok kepalamu sama lunaknya dengan nyalimu. Hahaha. Lalu sang Dewi bagi perhatian pada bayi dalam gendongannya yang masih terus menangis. Disibahkannya sedikit kain tebal yang menutup wajah si bayi. Kelihatan pipinya yang marah dan wajahnya yang mungil lucu. Anak manis, cep cep cep, jangan menangis. Kau aman berada dalam dukunganku, akan kubawa kau terbang menuju Bukit Merak. Perempuan itu rapikan kain yang menutupi si bayi. Dia mengayun-ayun tubuh anak itu beberapa kali, tapi bayi itu terus saja menangis. Akhirnya Dewi memutuskan untuk segera pergi dari situ. Baru saja dia bergerak 2 langkah, mendadak terdengar suara mengaum yang sangat dahsyat. Dari dalam gelap muncul 2 titik biru menyala. 2 titik biru itu semakin dekat, semakin tampaklah satu sosok tubuh seekor harimau yang luar biasa besarnya. Mulutnya menganga memperlihatkan gigi dan taringnya yang besar. Ekornya mengibas-ngibas tiada henti. Bulunya yang sangat tebal berwarna hitam berbelang kuning. Menghadapi manusia bagaimana hebatnya bukan suatu hal yang menakutkan bagi Dewi Kerudung Hitam. Tapi berhadapan dengan seekor binatang buas seperti ini baru menjadi kecut. Dia mundur 2 langkah sambil berkata, "Aku tidak mengganggumu, jangan mengganggu aku." Binatang itu keluarkan suara mengaum sebagai jawaban. Dewi Kerudung Hitam merasakan tanah yang dipijaknya bergetar. Karena tidak mungkin meneruskan langkahnya ke depan, perempuan ini berbalik ke kanan. Saat itulah dia melihat ada seseorang berdiri di samping kanan itu. Yang tegak dalam kegelapan itu adalah seorang lelaki kurus, tinggi, berjubah putih dalam, mengenakan penutup kepala seperti sorban. Di bawah sorban menjulai sampai ke punggung rambutnya yang panjang berwarna seputih kapas. Di tangan kirinya orang tua itu memegang seuntai tasbih kayu dan mulutnya tiada henti melafalkan zikir. Jadi kau rupanya yang membawa harimau besar ini, orang tua. Sang Dewi menegur. Mengapa kau dan makhluk binatang peliharaanmu itu berusaha menghadang maksudku untuk meninggalkan tempat ini? Aku tidak menghadang siapapun. Aku tahu kau orang baik-baik, sahabat kaum jelata, penolong mereka yang tertindas. Kita orang-orang satu golongan dan kebetulan sama-sama punya satu tujuan. Begitu orang tua bersorban menjawab, lalu kembali dia berpikir, satu tujuan? Tujuan apa maksudmu? Tanya Dewi Kerudung Hitam. Bayi dalam dukunganmu itu, jawab si tinggi kurus berjubah putih. Petunjuk Tuhan dalam 3 kali mimpi membawaku kepadanya. Dewi Kerudung Hitam tatap wajah orang tua di hadapannya itu sesaat lalu berkata, mendengar logat bicaramu jelas kau bukan orang sini. Siapa kau sebenarnya dan datang dari mana? Dengan bertanya begitu sang Dewi berusaha mengalihkan pembicaraan. Hatinya tidak enak ketika mengetahui orang tua bersorban dan berjubah putih itu berbicara soal anak dalam dukungannya. Aku memang bukan orang Jawa, aku datang dari jauh, dari seberang, dari sebuah pulau bernama Suwarnadwipa yang juga dikenal dengan nama Pulau Andalas. 3 bulan lebih aku menempuh perjalanan menurut petunjuk mimpi. Menurut kepercayaan orang sini itu adalah wangsit.
Menurutku sendiri mimpi itu adalah petunjuk Tuhan. Akhirnya setelah 3 bulan aku sampai di sini. Dewi kerudung hitam mengangguk-angguk, lalu dia mengingatkan dengan berkata, "Kau belum memberi tahu namamu orang tua. Di tanah kelahiranku ada yang memberikan nama dan memberikan gelar. Ketek Banamo Gadang Bagala." Apa itu? Ketek siapa maksudmu? Orang tua itu tersenyum mendengar pertanyaan Dewi kerudung hitam. Ketek bukan berarti ketiak, katanya. Ketek dalam bahasa kelahiranku adalah kecil. Maksud ucapanku tadi, seorang anak lelaki pada waktu kecil diberi bernama, setelah besar diberi gelar. Begitu juga diriku, sewaktu aku kecil orang tuaku memberi nama Syahrudin Mustaqim. Setelah besar aku dikenal dengan gelar Datuk Berpatih Alam Sati. Kiranya aku berhadapan dengan seorang datuk, ujar Dewi kerudung hitam. Sungguh satu kehormatan bisa bertemu denganmu. Hanya saja mohon dimaafkan, aku tidak punya waktu berbincang-bincang lebih lama denganmu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Aku minta diri. Mengapa terburu-buru Dewi? Justru pertemuan ini sangat penting bagiku, kata Datuk Berpatih Alam Sati pula. Kedua matanya melirik sekilas pada anak dalam dukungan Dewi kerudung hitam, membuat perempuan ini tambah tak enak. Sang Dewi diam-diam sudah menimbang-nimbang dan mengukur sampai di mana tingkat kepandaian dan kesaktian orang tua berjubah putih ini. Jika dia tidak sanggup muncul dengan membawa seekor harimau besar peliharaan, sudah dapat dipastikan orang ini lebih tinggi ilmunya dari pisau maut tanpa bayangan. "Maafkan, aku harus pergi sekarang," berkata Dewi kerudung hitam. Dia bergerak ke kiri, tapi tahu-tahu orang tua berjubah dan bersorban putih itu sudah ada di hadapannya hingga langkahnya tertahan. "Jika kau memaksa pergi, aku pun tidak memaksa menahan. Hanya kuharapkan kau sudi menyerahkan bayi itu padaku." Dewi kerudung hitam menyeringai. Kedua pelipisnya tampak menggembung, tanda perempuan ini mulai dirasuk hawa amarah. "Aku datang lebih dulu darimu. Aku lebih dulu mendapatkan orok ini. Mengapa kau enak saja meminta? Aku meminta dengan segala hormat dan segala kerendahan hati. Maafkan aku. Apapun alasanmu, aku tetap akan membawa anak ini. Percayalah, anak ini tidak berjodoh denganmu, Dewi." "Siapa bilang?" sentak Dewi kerudung hitam. Lalu kembali dia berkelebat. Kali ini ke sebelah kanan, namun lagi-lagi orang tua tinggi kurus ini lebih cepat seperti menghadang gerakannya. Dari 2 kali dihadang seperti itu saja, Dewi kerudung hitam sudah maklum bagaimana hebatnya orang tua di hadapannya itu. Namun bukan berarti dia merasa jerih. "Orang tua, jika kau terus-terusan menghadangku, jangan salahkan kalau aku melepaskan tangan kasar." Dewi kerudung hitam membentak dan mengancam. Orang tua berjubah putih tertawa lalu berkata, "Coba kau lihat sekali lagi sebelum pergi. Yang kau gendong itu bukan bayi, tapi seekor anak harimau." "Setan, jangan coba menipuku," tukas Dewi kerudung hitam. "Aku tidak menipu, silahkan kau lihat sendiri. Yang kau bawa adalah anak harimau, anak harimau, anak harimau, anak harimau." Jengkel, marah, tapi juga ragu-ragu, Dewi kerudung hitam singkapkan kain tebal penutup bayi dalam dukungannya. Ketika kain tersibak, menjeritlah perempuan ini. Kepala seekor anak harimau menggeliat, mulutnya terbuka lebar dan sepasang matanya yang biru memancarkan sinar seperti menusuk. Binatang ini menggereng menakutkan. Tanpa pikir panjang, Dewi kerudung hitam lemparkan benda yang berada dalam dukungannya itu.
lalu bersurut mundur dengan muka hampir tak berdarah. Saat itulah si jubah putih bergerak. Ketika Dewi kerudung hitam memandang ke depan, orang tua itu tak ada lagi di hadapannya. Memandang berkeliling, harimau besar bermata biru yang tadi menghadang di depannya lenyap. Dan lebih dari itu, bayi dalam dukungannya yang tiba-tiba, yang entah bagaimana berubah menjadi seekor anak harimau juga ikut lenyap. Padahal bayi atau apapun adanya setelah dilemparkan pasti jatuh ke tanah. Dewi kerudung hitam, terima kasih atas kebaikanmu memberikan bayi ini. Tiba-tiba terdengar suara orang tua berjubah putih tadi. Kaget sekali Dewi kerudung hitam memandang ke arah pohon besar 10 langkah di sebelah kanannya. Di situ tampak Datuk Perpatih Alam Sati duduk di atas punggung harimau besar, tidak beda seperti menunggang seekor kuda. Dalam dukungan tangan kirinya tampak bayi dalam kain tebal yang dilemparkan sang Dewi. Bangsat penipu, kau memperdayaiku dengan ilmu sihir celaka. Mampuslah, teriak Dewi kerudung hitam. Dia hantamkan kedua tangannya ke depan, dua lari. Angin tajam menderu dahsyat ke arah kepala dan perut Datuk Perpatih Alam Sati. Pukulan sakti seperti inilah yang tadi membuat kepala pisau maut tanpa bayangan sampai berlubang dan mengucurkan darah. Kini sang Dewi melepaskan dua pukulan sekaligus. Datuk Perpatih Alam Sati tepuk pinggul harimau besar tunggangannya. Binatang ini mengaum dahsyat lalu melompat ke depan. Sang Datuk goyangkan kepalanya. Rambut putih panjangnya bergerak seperti menambah sinar putih aneh berkiblat. Dua lari, pukulan Dewi kerudung hitam buyar. Edan, maki sang Dewi marah. Dia lepaskan lagi satu pukulan, selarik sinar berwarna hitam mencuat dari ujung lengan pakaiannya yang lebar. Datuk Perpatih Alam Sati tampak tenang saja di atas punggung harimaunya. Sinar hitam menghantam bagian paha kaki kiri belakang harimau besar. Dewi kerudung hitam sengaja menghantam binatang itu agar sang Datuk tidak bisa melarikan diri lebih jauh. Tapi apa yang disaksikannya membuat perempuan ini terkejut. Jika sebuah batu besar terkena hajaran sinar hitam itu, pastilah akan hancur dan hangus. Tapi begitu sinar melabrak kaki si harimau, sinar itu seperti tidak mampu menembus kelebatan bulu-bulu binatang itu. Terpental kembali dan bertabur menjadi beberapa bagian yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Harimau besar dan Datuk Perpatih Alam Sati lenyap di balik deretan pohon-pohon, hilang ditelan kegelapan malam. Dewi kerudung hitam mengejar, namun dia hanya menemui kegelapan malam. Perempuan ini pukul-pukul jidat dan banting-banting kaki karena gesalnya bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.